Oke, jumpa lagi dengan Pak Dharma. Hari ini kita akan membahas pengaruh mutasi dan mutasi gen. Mutasi gen adalah mutasi yang melibatkan perubahan dalam struktur satu gen. Mutasi gen mengubah atau menghasilkan gen yang baru untuk menggantikan gen yang normal. Gen yang mengalami mutasi disebut dengan mutan. Gen yang mengalami mutasi dapat dalam suatu individu umumnya gen resesif, sehingga dalam keadaan heterozigot belum dapat terlihat. Gen yang mengalami mutasi umumnya bersifat letal. Individu hasil mutasi biasanya mati sebelum dilahirkan atau sebelum dewasa. Kira-kira hal ini lebih baik daripada dia nanti lahir tapi mengalami kecacatan. Tingkat mutasi. Mutasi gen disebut juga dengan mutasi titik. Ada yang namanya transisi. Transisi terjadi jika basa purin, yaitu adenin, diganti dengan basa purin lain, yaitu guanin, atau basa timin diganti dengan basa pirimidin, yaitu sitosin. Jadi ini adenin diganti dengan guanin, atau guanin diganti dengan adenin. Ya, itu adalah transisi purin. Kalau transisi pirimidin itu adalah timin diganti dengan sitosin, atau sebaliknya sitosin diganti dengan timin, disebut dengan transisi pirimidin. Peristiwa mutasi gen yang tidak memberikan perubahan pada sintesis protein disebut juga mutasi diam atau silent mutation. Peristiwa mutasi yang dapat mengakibatkan perubahan pada satu asam amino di dalam daerah penting protein, contoh pada sisi aktif suatu enzim, perubahan tersebut dapat mengubah aktivitas protein. Perubahan tersebut dapat mengarah pada perbaikan protein ataupun dapat mengakibatkan mutasi yang bersifat mengganggu fungsi protein. Peristiwa ini disebut mutasi salah arti atau missense mutation. Yang kedua, delesi atau insersi basa nitrogen. Delesi yaitu penghapusan atau pengurangan basa nitrogen pada gen. Delesi dan insersi dapat berpengaruh terhadap sintesis protein karena dapat mengakibatkan terjadinya pergeseran pembacaan pesan pada kode genetik. Peristiwa mutasi itu disebut mutasi pergeseran kerangka atau frameshift mutation. Mutasi ini dapat menghasilkan protein yang tidak berguna atau rusak. Contohnya pada manusia mengakibatkan kelainan sickle cell anemia. Ini adalah contohnya mutasi bingkai. Itu terjadi karena pengurangan satu atau beberapa atau penambahan sekaligus pasangan basa secara bersama-sama. Ya, ini kalau dilihat, ini yang normalnya seperti ini. Kemudian ada tambahan ini. Nah, basa urasil di sini. Ada glisin yang hampir stop codon ini, ya, tambahannya. Nah, ini adalah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh mutasi gen. Misalnya adalah albinisme atau albino, disebabkan oleh perubahan pada gen yang mengawal warna kulit. Gen baru yang dihasilkan tidak dapat menghasilkan warna kulit. Kemudian rambut albino berwarna putih dan matanya berwarna merah jambu. Penyakit yang kedua misalnya adalah anemia sel sabit. Anemia sel sabit adalah sejenis penyakit yang disebabkan oleh perubahan pada gen yang menghasilkan hemoglobin. Hemoglobin yang telah mengalami mutasi tidak bisa untuk menangkap atau mengangkut oksigen. Buta warna. Buta warna ialah penyakit yang terangkai pada seks kelamin yang dikawal oleh gen resesif pada kromosom X. Seseorang buta warna tidak dapat melihat atau membedakan warna merah dan warna hijau. Dampak mutasi. Mutasi dapat memberikan dampak menguntungkan ataupun merugikan. Dampak mutasi yang menguntungkan diantaranya adalah poliploid pada tanaman, yaitu menghasilkan buah yang besar tanpa biji dan produktivitasnya tinggi. Mutagen yang sering digunakan pada poliploid tumbuhan yaitu kolkisin, digitosin, dan sinar radioaktif. Ini contoh-contohnya, ada stroberi besar dan juga tanpa biji, ada juga semangka yang besar tanpa biji,
juga anggur yang juga tanpa biji. Poliploid pada hewan bersifat letal dan membahayakan individu. Mutasi pada hewan dapat dimanfaatkan dalam penelitian tentang kanker serta untuk mengetahui penyebab dari suatu penyakit dan cara pengobatannya. Mutasi secara genetis merupakan salah satu penyebab terjadinya variasi atau keanekaragaman suatu organisme, sehingga akan menambah variasi pada organisme. Mutasi yang merugikan dapat menimbulkan kelainan penyakit dan kemandulan. Mutasi yang merugikan ini dapat diwariskan, tetapi ada pula yang tidak diwariskan. Mutasi yang tidak diwariskan kepada keturunannya, jika mutasi pada suatu individu mengakibatkan individu mengalami kemandulan atau mati. Ini adalah kebaikan sama keburukan mutasi. Jadi kebaikan mutasi adalah menyebabkan variasi pada organisme untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, ya, atau dengan kelompoknya. Kemudian spesies lebih tahan terhadap penyakit, cuaca, dan tidak mudah tercemar, ya, dan dapat dihasilkan. Keburukannya menyebabkan penyakit seperti buta warna dan hemofilia yang tidak ada obatnya. Penyakit seperti hemofilia dan anemia sesabit, ya, bisa membawa kematian. Kemudian misalnya penyakit timbul sindrom Klinefelter menyebabkan kemandulan. Kemudian mutasi menyebabkan kecacatan fisik, mental, dan juga fetus. Pengaruh mutasi yang merugikan, mutasi yang terjadi di alam akan memberikan pengaruh yang merugikan. Mutasi dapat menjadi penyebab munculnya berbagai penyakit kelainan. Peristiwa ledakan bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki setelah ledakan reaktor nuklir di Chernobyl, Rusia menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya mutasi yang merugikan dan mengakibatkan kelainan genetik pada makhluk hidup yang tinggal di sekitarnya. Munculnya kelainan sindrom Down, sindrom Klinefelter, sindrom Turner, sindrom Child-Pugh, sindrom HGP, hingga penyakit kanker pada manusia juga merupakan pengaruh mutasi yang merugikan. Terjadinya kelainan organ pada hewan dan manusia, cacat dan kelahiran bayi yang tidak normal juga merupakan akibat dari mutasi. Meningkatnya daya tahan mikroba patogen terhadap dosis antibiotika. Ini contoh perubahan aneuploid, yaitu sindrom Turner, seperti itu. Ini adalah orang yang mengalami itu, ya. Oke, sampai sini saja. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Selamat belajar.